Heavenbound with Jesus. Jadi selama bulan Oktober ini kita akan melihat bagaimana kita menerapkan budaya Makarios. Seperti kita sama-sama tahu, kita mempunyai misi melalui pendidikan, melalui kesehatan, di mana kita bersama-sama dengan CMC juga melakukan penginjilan. Nah, namun yang mau ditekankan di dalam selama 5 Sabat ini adalah mengenai budaya Makarios. Kalau kita lihat di sini, kita akan memulai pada Sabat ini dengan kasih persaudaraan, ya, yang akan disampaikan oleh Pendeta Morris Tumeu. Setelah itu Sabat depan kita akan berbicara mengenai budaya Learning Church yang akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Kurniawan. Pendeta Tilung akan bicara soal budaya penata layanan, dan puncaknya tanggal 23, ya, tanggal 23 karena kita punya ulang tahun adalah tanggal 22, adalah mengenai kerendahan hati. Budaya kerendahan hati yang akan disampaikan oleh Pendeta Sugih Sitorus. Dan bulan budaya Makarios ini akan ditutup oleh Gembala Jemaat kita, Pendeta Herlan Yang, tentunya dengan doa, yaitu budaya kita yang kelima, gereja yang suka berdoa. Demikian acara kita pada bulan Oktober rencananya, dan pada hari Sabat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Nanti doa buka akan dimulai oleh Saudari Dewi. Setelah itu Saudari Dewi akan memandu acara ini sampai selesai. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Fibri, dan firman Tuhan seperti disampaikan nanti akan disampaikan oleh Pendeta Muda Morris Tumeu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Tuhan ada dalam bait Allah, rumahnya yang disucikannya. Hai isi segenap dunia, berdiamlah di hadapan Allah. Berdiam, berdiam, Amin. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari sahabatku, sehingga itu menjadi peringatan antara aku dan kamu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jemaat diundang untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 422, Yesus Sahabat Terindah. Yesus Sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Adakah
Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberi perlindungan. Silakan Dewi. Selamat Sabat, Jemaat Makarios, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau telah memberikan satu hari yang indah bagi kami untuk berhenti, untuk berbakti, untuk menikmati firman Tuhan, dan untuk menikmati fellowship satu sama lain. Meskipun masih secara online, tapi Tuhan ada dalam bait Allah. meskipun masih secara online, tapi kami tetap mau datang berbakti di dalam kekhusukan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami, dan firman-Mu masuk ke dalam hati pikiran kami, sehingga kami mengerti arti kasih persaudaraan yang Tuhan inginkan bagi kami untuk hidup sebagai satu jemaat. Berkati semua partisipan yang akan mengambil bagian, sertai kebaktian ini dari awal sampai akhir. Berkati juga semua koneksi internet dan device yang digunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat Sabat, selamat datang berbakti secara online kepada seluruh jemaat Makarios, dan jika ada tamu-tamu yang hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat berbakti. Kita akan memulai kebaktian kita di bulan Oktober ini, di mana tidak terasa ya, Makarios sudah 23 tahun, dan Sabat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang budaya yang pertama. Tapi sebelum itu kita akan mengikuti kesaksian keluarga dari Ibu Fibri Tumeo. Ibu Fibri sudah hadir. Selamat Sabat, Bu Fibri. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Ya, Bu Fibri sudah berapa lama ya? Sudah berapa tahun bergabung di Jemaat Makarios? Kami kurang lebih sudah hampir 2 tahun, mau 2 tahun. Oke, sudah 2 tahun. Nah, kita akan mengikuti apa nih pengalaman atau kesaksian hal-hal yang luar biasa yang dialami Bu Fibri selama di jemaat ini. Silakan. Baiklah, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semua. Pada Sabat ini, saya mau kembali bersyukur kepada Tuhan, karena hanya oleh penyertaan saja kita semua boleh memiliki kesempatan untuk berbakti pada Sabat ini. Saya sedikit ngos-ngosan, karena tadi sempat mengarahkan anak-anak, biasa kan anak-anak kalau pagi-pagi sangat repot, jadi agak sedikit ngos-ngosan. Terus kemudian kebetulan lagi di rumah orang tua, jadi harus naik turun tangga, ada 2 lantai. Mohon maaf kalau agak ngos-ngosan. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan, kesaksian dari keluarga kami yang ingin saya bagikan adalah bagaimana penyertaan Tuhan kepada kami, khususnya sepanjang tahun ini. Mungkin dari kita, jemaat sudah tahu bahwa beberapa bulan kemarin, tepatnya waktu itu bulan Juni, kami keluarga ataupun pendeta dan anak-anak kami terkena COVID, dan puji Tuhan, hanya oleh penyertaan Tuhan sajalah kami boleh
boleh sembuh dari penyakit itu. Yang ini ingin saya mau sharing adalah pada waktu itu ketika pendeta terkena COVID, waktu itu kalau nggak salah hari Rabu ya, waktu itu pendeta sudah mengeluh, pendeta sakit kepala, badannya sudah sangat panas, namun pendeta masih menyempatkan untuk memberikan pelayanan di Rabu malam. Terus kemudian saya bilang, kalau boleh ke rumah sakit, soalnya kemarinnya kami sempat pelayanan, waktu itu pendeta membawakan khotbah, diundang oleh jemaat, bukan jemaat Makario sih, waktu itu diundang untuk memimpin khotbah. Dan saya curiga mungkin karena dari pertemuan itulah pendeta boleh terkena COVID. Dan benar pada saat ke rumah sakit, pada saat ke Siloam, diperiksa ternyata benar hasilnya pendeta positif. Cuman pada saat itu karena saya melihat keadaan pendeta, keadaannya masih fit, dia masih kuat, jadi saya pikir, oh bolehlah saya sama kebetulan karena mama saya ada di Jakarta, saya telepon mama saya, mama tolong jemput kami, karena Moritz sekarang sudah positif, dia positif terpapar COVID. Dan saya berpikir saya dan anak-anak aman. Mengapa saya berpikir kami aman? Karena kebetulan saya waktu itu kami memiliki beberapa kamar, kami jadi tidur waktu itu benar-benar terpisah. Jadi saya berpikir kami dalam keadaan aman. Jadi saya menelpon orang tua saya untuk dibawa untuk tinggal di rumah orang tua saya dengan berpikir kami mau mengungsi. Ternyata pada besok harinya saya juga sudah mengalami gejala itu, Cidewi. Saya ada merasakan gejala, waktu itu saya merasakan gejala pusing dan juga tenggorokan saya sama seperti tercekikan. Kemudian saya konsultasi juga waktu itu kepada dokter Epistel. Pada saat saya konsultasi, dokter Epistel pun memberikan resep. Nah, pada saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah bahwa pendeta ada dalam keadaan baik-baik saja. Dia terpapar, namun yang saya pikirkan adalah kondisinya sehat. Dia tidak memiliki gejala. Tapi setelah beberapa hari, ketika anak saya juga, si yang kecil demam, dan kakak juga demam, pada saat diperiksa, mereka juga ternyata sudah positif. Pada saat mereka positif, dan waktu itu saya hasilnya negatif bersama dengan orang tua saya. Terus saya telepon kepada pendeta waktu saat itu. Ketika saya memberitahukan kepada pendeta pada saat itu, nah mungkin ketika dia mendengar kabar bahwa anak saya positif, yang satu positif gejala ringan, dua-duanya sih gejala ringan, cuman yang bayi ini harus dirawat oleh karena demam tinggi, dan dia memiliki riwayat kejang yang berarti kita harus lebih ekstra kan, jadi saya harus bawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu kondisi di mana rumah sakit sedang full. Jadi mungkin itu juga yang membuat kondisi dari pendeta sempat drop. Dan akhirnya pendeta harus dirawat selama isolasi mandiri selama 2 minggu. Dan itu dia benar-benar sendiri. Pada saat itu saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Saya percaya Tuhan akan menyanggupkan kami, karena pada saat itu situasi COVID sedang pada puncak-puncaknya kan. Berita di luar beredar bahwa pokoknya semua yang tidak enak mengenai COVID. Jadi waktu itu benar-benar berserah, dan pendeta juga kalau saya telepon, dia ngomongnya hanya 1 kata, 2 kata, karena kalau dia mau ngomong lebih dari itu, pasti dia akan batuk-batuk terus. Dan ketika dia berbicara, nafasnya pendek. Sudah pendek, kan kedengaran kan kalau nafasnya pendek. Nafasnya pendek, terus ngomongnya juga nggak bisa panjang. Tapi pendeta selalu nggak mau
mengatakan keadaan sebenarnya, mungkin juga dia mau agar saya tidak khawatirkan, karena saya juga merawat 2 anak kan di sini. Nah, kemudian selama 2 minggu itu memang pendeta hanya merawat diri dia sendiri, dan saya hanya bisa mendoakan. Dan yang saya merasa sangat bersyukur oleh karena meskipun kami ada di perantauan, ada di Jakarta, tapi kami bersyukur kami boleh ditempatkan di keluarga Makarios, kami boleh diberikan dukungan, baik moral dan juga moral, baik moral dan moral, di mana semua anggota keluarga, anggota Jemaat Makarios yang padahal pada saat kami masuk di Makarios hanya kurang lebih 2 kali atau 3 kali kami bersahabat, bergereja. Dan selebih itu kami sudah offline ya, Cidewi ya. Nah, tapi kami bersyukur walaupun kami hanya memiliki waktu sebentar untuk saling mengenal, tapi tali persaudaraan yang kami rasakan, baik dari anggota jemaat, baik dari ibu-ibu BWA, baik dari Bapak Pendeta, dan juga Mem Dewi sendiri, yang pada saat itu saya minta tolong begitu baik dalam membantu kami, dalam mensupport kami melewati masa-masa kritis ketika pendeta terkena COVID. Cuman yang saya ini sama pendeta, bahwa ketika pun pendeta sedang dalam keadaan tidak berdaya, dia tidak mau memberitakan itu kepada saya, sehingga saya bisa konsentrasi untuk merawat anak saya. Dan yang saya bersyukur, anggota Jemaat Makarios waktu itu dengan senang hati membantu kami, anggota Makarios, dengan selalu menanyakan kabar kami, bagaimana keadaan kami. Dokter Epistel pun memberikan support yang luar biasa, dan juga bukan hanya dokter Epistel, ada juga dokter yang dari Siloam, mereka yang selalu mengarahkan kami, oh kalian harus seperti ini, kalian harus seperti ini, beli ini, beli ini, beli ini. Jadi ada yang mengarahkan kami, dan kami yakin itu adalah pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena anggota Makarios, dokter Epistel, ataupun dokter yang di Siloam, kami nggak tahu akan melewati badai itu seperti apa. Kami bersyukur karena Tuhan mengirimkan anggota Jemaat Makarios untuk membantu kami melewati masa kritis itu. Dan selanjutnya, yang menjadi kesaksian saya adalah ketika saya merawat anak saya, kan waktu itu anak saya yang kecil, si Priyanka, baby Priyanka itu dia sempat dirawat di rumah sakit. Dan pada saat itu memang saya begitu sangat khawatir, karena selain kondisi Priyanka yang demam tinggi, waktu itu Priyanka kami hanya berdua dan di ruangan yang terpisah di UGD. Dan kami 2 malam kami tidak mendapatkan kamar. Dan yang lebih membuat saya khawatir, Tuhan, ternyata ini di IGD ini memang orang COVID semua yang di sini. Saya sudah tidak memikirkan apakah nanti saya terpapar atau tidak. Yang saya pikirkan bagaimana saya tetap harus kuat supaya saya dapat merawat anak saya ini. Dan puji Tuhan, anak saya pada hari kedua ketika masuk obat antibiotik sudah bisa kembali normal, panasnya sudah turun. Dan pada hari ke-5 sudah boleh diizinkan pulang. Dan yang menjadi kesaksian saya, selama saya berada di rumah sakit, saya ketika dites tidak positif, negatif. Mungkin itu adalah sebuah mujizat dari Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga saya boleh merawat anak saya dalam keadaan seperti itu. Padahal kalau mau dibilang, saya sudah masuk dalam lingkungan COVID, dan juga pada saat itu saya menggunakan masker hanya 1 lapis, dan makanan saya juga bukan makanan makan sehat, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kekuatan.
Mungkin pada kesempatan kali ini yang saya mau saksikan, tetaplah kita bersyukur untuk segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita harus yakin kepada Tuhan bahwa kita harus selalu bergantung kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat membantu kita untuk melewati segala masa-masa pencobaan itu. Apapun yang kita akan alami ke depan, kita hanya perlu berserah kepada Tuhan, dan Tuhan sekalipun tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan akan selalu memegang tangan kita asalkan kita percaya, dan kita tidak perlu takut. Dan yang saya dapat pelajari, pelajaran yang sangat berharga, bahwa tadinya saya adalah orang yang selalu khawatir. Tadinya saya adalah orang yang terlalu bergantung kepada suami saya, tapi ketika saya mengalami pengalaman ini, saya lebih menjadi percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita dalam keadaan kesendirian pun, ketika kita butuh pertolongan, tangan Tuhan akan menunjukkan, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dia akan mengulurkan tangan kita, dia akan memberikan kita kekuatan, sehingga kita mampu melewati segala cobaan-cobaan yang ada di dunia ini. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang sungguh dahsyat, jadi kita tidak perlu takut menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Dan yang satu yang ingin saya sampaikan kepada Jemaat Makarios, saya sungguh sangat berterima kasih untuk segala support, segala dukungan yang keluarga kami boleh terima selama kami, pendeta baik pun anak-anak, terpapar. Kami boleh merasakan tali persaudaraan yang sungguh sangat erat di tengah-tengah keluarga Makarios. Kami mau bersyukur, terima kasih kepada pendeta, terima kasih kepada tua jemaat, terima kasih kepada Mem Dewi, juga anggota-anggota BWA yang sudah sungguh sangat baik kepada kami. Mungkin kami tidak dapat membalasnya, tapi kami percaya Tuhan akan membalaskan berkat-berkat yang limpah untuk setiap kebaikan yang kami boleh terima. Itulah yang menjadi kesaksian saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doakan. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Bu Febri, kesaksian dan pengalaman yang luar biasa ya. Saya tidak bisa membayangkan seorang diri sementara pendeta sedang COVID, anak-anak juga harus dirawat, nggak bisa kebayang. Berarti Tuhan tuh kasih kekuatan super ekstra ya. Dan terus terang waktu pendeta Morris masa isolasi, saya tidak terlalu mengetahui karena saya pikir kan ada ibu pendeta, kemudian saya tidak tahu kalau pendeta itu sendirian di apartemen Wesling. Kemudian pas Bu Febri telepon, wah saya ikut panik gitu. Katanya waktu itu pendeta tidak bisa dihubungi. Terus ditelepon, saya coba telepon dari bawah juga nggak diangkat. Wah itu memang rasanya ikut panik. Tapi ya puji Tuhan ternyata pendeta baik-baik aja, cuman HP-nya lobat katanya. ya puji Tuhan. Satu pertanyaan nih Bu Febri. Mungkin ini anugerah dari Tuhan ya, tapi mungkin bisa di-share kepada jemaat. Menurut Bu Febri, kenapa sampai Ibu Febri sendiri tidak kena COVID-19, sementara anggota keluarga semua itu kena gitu, sampai sekarang? Apa nih rahasianya nih? Sebenarnya sih, saya juga sampai saat ini, yang saya yakini adalah itu semua karena penyertaan Tuhan. Mungkin kalaupun saya pas di tes saya positif, pasti saya akan drop kan. Nah mungkin karena inilah mujizat Tuhan yang bisa Tuhan titipkan lewat saya, buat saya bisa bagikan kepada kita semua, bahwa mujizat itu bukan hanya dari dahulu kala, sampai sekarang pun pasti ada mujizat itu. Begitu. Dengan saya juga waktu saat itu, selain berdoa, saya juga tetap mengkonsumsi vitamin. Saya juga tetap mengkonsumsi vitamin C dan juga imbus. Namun
yang saya rasakan itu benar-benar mujizat. Dari pertama pendeta terpapar, anak-anak terpapar, kami sudah masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Saya ada beberapa kali tes, tapi hasilnya selalu negatif. Dan ini menurut saya ini mujizat. Iya. Saya nggak tahu kalau pada saat itu saya dites hasilnya positif. Mungkin saya akan lebih drop dari pendeta karena saya adalah orang yang sangat penakut. Tapi ya menurut saya itu memang mujizat dari Tuhan, Mem Dewi. Amin. Amin. Dan Jemaat Makarios ikut menyaksikan ya. Miracle masih terjadi di dalam kehidupan saat ini. Ini salah satu kejadian yang real, yang nyata, yang kita saksikan bersama-sama, dan memang nggak ada jawaban lain selain ini benar-benar mujizat yang Tuhan kasih supaya Bu Fri bisa merawat pendeta dan anak-anak semua. Kita puji Tuhan untuk itu semua. Saya yakin semua jemaat juga terberkati. Terima kasih sekali lagi Bu Fibri untuk kesaksiannya. Baik, kita akan mendengarkan sebuah lagu medley dari Makarios Production House. Lagu ini dibuat waktu kita beralih ya secara kebaktian online, dan kemudian segera dibentuk satu tim production untuk bisa mengoperate kita punya kebaktian supaya bisa berjalan dengan baik, dan ini salah satu medley lagu yang dihasilkan. Silakan. Aku pikirkan sekarang negeri yang indah, negeri yang dibangunkan Yesus. Di sana aku berdiri di sisinya, bagaikan bintang di mahkota. Ada negeri yang amat indah. Tuhan sedia bagi kita, Amat mulia cahayanya. Rindu tiba di sana. Di sana, di surga. Aku kelak pandang Raja di surga. aku rindu ke sana. Di pantai emas di kota, dengan Yesus selamanya. Oh ya kita